Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu tetap jaga kesehatannya. Kali ini kita akan membahas tentang permainan bola kecil. Salah satu dari bentuk permainan bola kecil itu adalah permainan bulu tangkis. Pastinya sudah tidak asing lagi dengan salah satu olahraga ini. Nah, untuk lebih lengkapnya, silakan disimak penjelasan berikut ini. Permainan bulu tangkis. Hal-hal mendasar tentang permainan bulu tangkis harus kita ketahui agar dalam permainan nanti kita bisa memahami apa saja yang dibutuhkan agar pengalaman bermain kita lebih bertambah. Yang pertama, pengertian dan tujuan dari permainan bulu tangkis. Ada beberapa pengertian dan tujuan dimainkannya permainan ini. Untuk itu kita harus tahu terlebih dulu dari masalah pengertian. Bulu tangkis atau badminton, sering disebut seperti itu, termasuk olahraga permainan bola kecil yang dimainkan dengan cara dipukul. Olahraga ini diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola atau disebut dengan kok, menggunakan raket. Bolanya itu disebut dengan kok yang terbuat dari bulu unggas. Kemudian dari segi tujuan bermain, kita juga harus memahami apa tujuan bermain dari permainan bulu tangkis ini. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kop hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai di area lapangan lawan. Jadi permainan ini disebut dengan pertandingan yang dimainkan oleh dua orang yang saling berlawanan. Kemudian kita bahas tentang sarana dan prasarana. Yang pertama, sarana adalah sebuah alat yang bersifat tetap, tidak bisa dipindahkan. Jadi konsep dari sarana itu adalah alat. Yang pertama di dalam bulu tangkis adalah lapangan bulu tangkis dengan panjang 13,40 meter dan lebar 6,10 meter. Untuk tinggi net itu adalah 1,5 meter. Kemudian prasarana. Prasarana itu adalah perlengkapan yang dibutuhkan untuk bermain atau pelengkap ketika akan bermain bulu tangkis. Yang pertama ada raket untuk memukul, kemudian ada kok yang dipukul atau objek yang akan dipukul. Kemudian ada lagi tentang organisasi. Organisasi itu adalah perkumpulan. Nah, di bulu tangkis ini organisasinya adalah untuk Indonesia itu disebut dengan PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Jadi di Indonesia itu organisasi bulu tangkis adalah PBSI. Kemudian untuk organisasi internasional atau dunia itu disebut dengan BWF, Badminton World Federation. Jadi di dunia juga ada organisasinya yang menaungi olahraga bulu tangkis, yaitu BWF, Badminton World Federation. Dan bulu tangkis ini adalah salah satu olahraga yang sudah dipertandingkan di tingkat Olimpiade. Dan Indonesia merupakan salah satu kandidat yang sering memenangkan pertandingan di Olimpiade. Kemudian nomor pertandingan. Jadi di dalam bulu tangkis itu ada nomor-nomor pertandingan atau disebut dengan partai pertandingan. Ada 5.
untuk kategori atau nomor pertandingan di bulu tangkis. Yang pertama adalah tunggal putra atau single man. Jadi satu orang putra, jadi 1 lawan 1. Itu tunggal putra. Yang kedua tunggal putri. Nah, jadi dia olahraga yang dibedakan jenis kelaminnya. Jadi ada putra, ada putri. Oke, jadi ada putra, ada putri. Yang kedua itu adalah woman single. Yang ketiga, ganda putra atau man double. Jadi 2 orang melawan 2 orang ganda. Kemudian yang keempat ada ganda putri, woman double. Itu 2 orang putri saling bertanding. Nah, khususnya di bulu tangkis adalah salah satu olahraga yang dicampur antara putra dan putri. Jadi ada namanya ganda campuran, mix double. Jadi putra dan putri dipertandingkan. 1 orang putra, 1 orang putri, 1 orang putra, 1 orang putri, kemudian bertanding. Kemudian kita bahas tentang teknik dasar bulu tangkis. Yang pertama adalah cara memegang raket. Untuk bisa bermain tentunya kita harus tahu dulu bagaimana cara memegang raket yang baik agar efektif dan efisien ketika memukul kok. Nah, yang pertama teknik memegang raket itu disebut dengan grip. Ada macam-macam teknik memegang raket di dalam bulu tangkis. Tujuannya apa? Agar raket tidak gampang terlepas. Jadi ketika menggenggam raket tidak gampang lepas dan bisa dikendalikan dengan mudah. Memegang raket dengan benar juga bisa menghasilkan tenaga yang kuat sehingga pukulannya pun bisa sempurna. Jadi teknik memegang ini sangat penting sekali kita ketahui agar ketika bermain raketnya gak lepas, pukulannya efektif dan efisien sehingga kuat pukulannya. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis pegangan raket. Nah, tadi sudah dibahas di pertama bahwasanya bulu tangkis itu adalah olahraga yang memukul kok menggunakan raket. Jadi untuk bisa bermain kita juga harus tahu nih bagaimana cara memegang raket yang efektif. Yang pertama ada pegangan forehand grip. Nah, grip itu adalah pegangan. 1 forehand grip. Teknik ini sama seperti ketika sedang perjabat tangan atau shake hand grip atau disebut juga pistol grip. Nah, posisi tangan harus menggenggam pegangan raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut atau huruf V ketika memegang raketnya. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik pegangan backhand grip. Nah, backhand grip ini biasanya digunakan untuk pukulan ketika arah bola berada di sisi kiri. Kalau orang yang pegangannya kanan, berarti backhand gripnya di sisi kiri. Nah, pegangan raket ini adalah dengan pondasi atau posisi ibu jari sebagai titik tumpu atau pondasinya dan tidak bertemu dengan ujung jari lainnya. Nah, melainkan disejajarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. Itu untuk backhand grip. Pegangan yang ketiga adalah American grip. Nah, salah satu pegangan yang sering juga dipakai dalam permainan bulu tangkis. Teknik American grip dapat dilakukan dengan cara menggenggam tangkai raket atau grip raket, lalu memposisikan ibu jari dan telunjuk agar saling menempel atau bersentuhan atau digenggam penuh. Nah, kalau American grip itu digenggam penuh sehingga membentuk huruf O. Jadi pegangannya penuh, digenggam, gripnya digenggam sepenuhnya. Kemudian yang keempat, combination grip atau pegangan kombinasi. Salah satu pegangan campuran atau disebut juga dengan English grip. Nah, ini sering juga dipakai karena ketika bermain bulu tangkis pegangannya harus dinamis, bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi datangnya arah bola. Merupakan kombinasi pegangan forehand dan backhand, jadi dia campuran antara forehand dan backhand yang disesuaikan dengan arah datangnya bola. Dan ketika kita akan memukul, pukulan apa yang akan kita pakai, apakah forehand atau backhand, maka disesuaikan. Itu adalah tujuan dari combination.